Jemaat terkasih, kita bertemu kembali dalam Isa Iki, iman sehari-hari, iman kekinian. Jemaat, bagi kita yang suka cerita silat, pasti mengetahui karya Qin Yung, seorang novelis dari Cina. Salah satu karya Qin Yung yang diangkat ke layar TV dan populer di Indonesia adalah serial Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali. Waktu itu ditayangkan pada tahun 95, diulangi di tahun 2005 dan 2013. Dibintangi oleh Andy Lau dan lagu temanya dinyanyikan oleh penyanyi Yuni Shara. Kisah Kembalinya Pemanah Raja Wali ini memperlihatkan beberapa perguruan atau aliran silat. Kita ingat di sana ada Shaolin, ada Wutang atau Butong Pai, atau aliran Kunlun, atau para pengikut dari pendekar-pendekar yang hebat di masa itu. Dan setiap kelompok ahli silat itu, mereka bisa dikenali dari penampilannya. Tetapi mungkin penampilan bisa mengecoh, bisa menipu. Dan kemudian mereka bisa dikenali dari jurusnya, dari bagaimana ketika mereka melakukan gerakan-gerakan khas perguruan silat mereka. Dari tindakan mereka, maka identitas dari mana mereka berasal itu bisa diketahui. Hal ini juga bisa dilihat di dalam Alkitab. Kalau kita membuka perikop perjalanan ke Emmaus di Injil Lukas, pasalnya 24 ayat 13 sampai 35. Di sana ada Kristus, Yesus Kristus yang bangkit, kemudian menampakkan dirinya kepada dua orang murid, salah satu bernama Kleopas. Dalam perjalanan mereka ngobrol, mereka berbicara, tetapi kedua murid itu tidak mengenali Yesus Kristus. Barulah ketika mereka makan bersama, ketika Yesus mengucapkan berkat, membagi roti kepada kedua murid, mereka sadar dari tindakan Yesus itu. Mereka ingat, oh inilah guru Yesus Kristus. Jadi di Alkitab sendiri juga ada pola bahwa seseorang itu dikenali dari perbuatannya. Bagaimana dengan kita, jemaat? Di dalam Amsal, khususnya Amsal 20 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Iman dan karakter seseorang, termasuk kita, anak-anak Tuhan, juga bisa tercermin dan terwujud dalam kelakuan kita. Ini bukan tindakan satu atau dua kali saja, itu pencitraan ya Bapak Ibu. Tetapi dari kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bertindak di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita coba lihat di saat pandemi ini. Hidup memang susah, hidup memang terbatas. Tetapi firman Tuhan mengajak dan mengajar kita untuk menyatakan iman melalui perbuatan kita. Mungkin perbuatan tindakan kita tidak seperti jurus-jurus silat dalam kisah pendekar Raja Wali. Tetapi tindakan iman kita bisa terlihat dalam hal-hal yang sederhana, yang biasa. Kita bisa tunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Itu wujud iman kita.
Secara khusus bila kita mengetahui ada sesama kita yang terpapar, yang isoman di rumah atau dirawat di rumah sakit, kita bisa memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Kita bisa hubungi mereka, WA mereka, telepon selama tidak mengganggu mereka. Kita bisa mengecek kondisinya. Kita mungkin bisa menghantar makanan atau obat yang mereka butuhkan. Kita juga bisa mewujudkan iman kita dengan mengikuti himbauan pemerintah. Tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti program vaksinasi, dan kita juga mau berbagi dengan sesama. Jangan menimbun barang yang berlebih, nanti malah sesama mengalami kesusahan mendapatkannya. Atau juga jemaat, kita bisa menunjukkan tindakan iman melalui terlibat dalam pelayanan gereja di masa pandemi. Bapak Ibu bisa terlibat dalam program pemulihan kehidupan di gereja, atau juga bisa mengambil bagian dalam program Satgas COVID-19. Ini adalah cara-cara kita menunjukkan identitas dan karakter iman Kristen kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.